Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Bapak sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian hari ini apa? Ya, berarti ini mau mati semua. Ya, cuma ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang siap, ada yang tidak siap, ada yang terpaksa karena sudah bosan hidup. Ya, tayyib. Ikhwah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, perjalanan menuju kampung akhirat itu pasti semua yang hadir di antara kita juga akan mengalami mati. Dan perjalanan menuju akhirat itu sangat jauh, sangat jauh. Buktinya gak ada yang bisa balik. Itu bukti paling faktual. Kalau pergi masih ada potensi balik, meskipun di hutan Alaska masih dekat. Tetapi ini pergi untuk selamanya, tidak akan kembali lagi. Kehidupan dunia yang kita sekarang tekuni, karir yang kita sedang rintis, prestasi yang sedang kita ukir, semuanya akan lenyap, punah dengan kematian. Apalagi Allah mengatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah cukup. Kalau sudah datang, enggak ada yang bisa nunda. Jadi berbagai macam ramuan obat tidak akan bisa ada yang menolak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan sampai kita nanti setelah menginjak pelataran akhirat baru yaqulu ya laitani kuntu turaba, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai seandainya dulu ibu aku rajin ngaji,
datang ke masjid, sholat jamaah, infak sebanyak-banyaknya, meninggalkan maksiat ini dan itu. Tetapi memang kebanyakan manusia sekarang ini terlelap di dalam tidur kelalaian yang cukup menggiurkan dan juga melalaikan. Ya. Ada yang sekarang ini dinambubukkan dengan jabatan dan juga berbagai macam karir-karir kerjanya. Ada di antara kita sekarang ini terlelap dengan berbagai macam prestasi dunia yang semu. Kenapa saya katakan semu? Pelari yang tercepat tidak akan bisa lari lagi kalau sudah mati. Pengusaha yang hebat seketika itu digulung, ditikar, meskipun perusahaannya nggak gulung tikar. Ya. Oleh karena itu, kehidupan yang benar itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Sehebat apapun dunia ini, antum harus jadikan sebagai sarana akhir. Enggak salah kita itu kaya, enggak dimurka Allah kita juga punya duit, asalkan halal, menunaikan haknya, malah menjadi supporting untuk berbuat kebaikan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Yang salah buat Qarun itu bukan punya duitnya. Yang salah buat Qarun itu karena lalai, karena setelah punya duit. Ya. Karena memang dunia itu melalaikan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu fitnah, anak itu fitnah. Makanya di sini tidak ada cara yang terbaik menyikapi dunia kecuali dengan satu, yaitu apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Terima apa adanya, yang penting halal meskipun 50 miliar. Ya. Itu qanaah. Meskipun sekarang ini hanya 5.000 rupiah, tapi itu haram, itu rakus. Rakus. Manusia itu dibatasi, yang halal itu sudah cukup, yang halal itu sudah membahagiakan, yang halal itu sudah bisa merentas kehidupan. Kok nyebrang yang haram, rakus. Mas, tikus itu aslinya kan makannya jagung, terus makan sandal antum gitu kan, dikrikiti, terus apa sampean nyebutnya? Waduh, tikus ini rakus banget. Lah kok ada burung emprin maunya super mie, ya kan lucu. Ya wajar sekarang ini kuntul panganani percil. Kalau percil mangal kuntul itu yang repot. Gitu lah Pak. Jadi yang salah itu cara mengambil hartanya haram, tidak ditunaikan haknya. Setelah dapat sombong angkuh, digunakan untuk menentang Allah. Oke. Sudah. Setelah kita mati, tidak ada yang kita bawa kecuali satu, yaitu kain kafan. Al-Fat kita tinggalkan, rumah megah mewah untuk ahli waris, tanah, ladang, semuanya akan dibagi-bagi. Iya kalau secara syar'i, iya kalau anak kita soleh. Saya pernah ketemu orang punya sertifikat rumah itu tanah Pak, sampai almari besi paling gede. Itu rata-rata tidak tahu tanahnya di mana. Coba. Kenapa? Ada orang datang jual tanah, setor sertifikat, kasih uang. Ada orang datang bawa sertifikat, jual, beli. Terus kumpulin sampai nggak tahu ini tanah saya di mana. Akhirnya ketika sekarang dijemput oleh Allah melalui malaikatul maut, semua berhenti.
Makanya dari sinilah pentingnya tazkiratul maut. Makanya dari salian Imam Al-Qurtubi menyarankan kepada kita, siapa yang ingin melembutkan hatinya hendaknya melakukan 4. Hendaknya dia melakukan 4 langkah. Yang pertama, menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut. Masya Allah Pak, kalau antum lihat sakaratul maut, meskipun rencana mau makan enak, minuman kegemarannya, pakaian terbaiknya, hambar semua. Betul. Itulah yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Seandainya antum sedang makan enak, kemudian dibisikin, Pak, besok mati Bapak, ya apa sampai langsung tuh sendok geledak makanan kita letakkan, ya Allah. Makanya di situ hikmahnya, mati itu nggak diberitahu. Ya kalau antum diberitahu seminggu udah nggak kerja, ya seminggu lemes, nggak mau makan, ngapain Pak? Makan Pak. Senin mati Pak. Masya Allah. Datang tangga kanan kiri, maafin Pak, anak Senin tolong dikubur ya Pak ya. Allahu Akbar. Itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengingat kematian tadi. Karena kata Abu Ali Ad-Daqqaq, minimal orang yang mengingat kematian itu, 1, bersegera di dalam bertaubat. Ya Allah, kalau saya tiba-tiba mati. Saya dengar-dengar katanya Ustadz itu kalau ambil tanah orang sejengkal aja dikalungin sampai 77 lapis. Apalagi saya ini ngambil 1 hektar ya. Kata Rasulullah SAW, inna syamlata allati akhadaha fi Khaybar lam tusibbul maqasim ishta'alat alaihin nar. Secarik kain yang dia ambil secara korupsi dari perang Khaybar itu akan menyala-nyala api di dalam alam kubur. Masya Allah. Udah. Hasil korupsi saya keluarkan, hasil riba saya salurkan, hasil ngerampas pungli saya kembalikan. Masya Allah. Karena pada akhirnya nggak ada yang bisa dibawa kuburan kecuali yang kita sedekahkan. Makanya kata Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku hartaku, walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad ablaita afnaita wa ma labista faqad afnaita, ini ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Sebetulnya kamu tidak memiliki harta yang sebenarnya kecuali 3 yang kamu makan tapi suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai semua ini akan lecek, dan yang kamu sedekahkan akan jadi simpanan. Mau ada mobil nyampe parkir di pelataran surga, mau nggak? Kok diem? Ya udah, kasihkin ke masjid, parkirnya sampai pelataran. Kalau enggak, parkirnya cuma sampai gerbang kuburan. Tapi kan nggak gampang orang dipahami kayak gitu. Padahal nanti enak. Sementara Rasulullah mengatakan, mana qasamalun min sadaqah, nggak bakal kurang harta karena disedekahkan. Wong tiap hari didoakan malaikat begitu indah kok. Setiap hari malaikat itu datang, yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti orang yang infak. Yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah satu kehancuran buat orang yang pelit. Tapi kan gak susah, ini gak gampang.
Apalagi untuk Islam, untuk masjid, untuk pesantren paling iman nek rokok lancar. Itu. Coba hitungan sampean. Nek rokok sehari berapa? 20.000. Ping no wisan ayo piro? Ping 30 saulan piro? Bayar SD luwe-luwe iku. Itu. Tapi kadang TPA bayaran yang lelet. Kayak kertas kupon masjid entar-entar. Udah gitu sambil melilit-melilit. Ya, mengkerut. Makanya orang yang bakhil nanti nggak ngeluarin zakat, yang disiksa pertama kali apa? Disetrika jidatnya karena dikasih kupon mengkerut. Disetrika punggungnya karena orang yang minta sumbangan ditinggal. Gitu. Nah, itu makanya lagu kebangsaan pesantren sama yayasan Islam itu ya dana-dana. Karena kekurangan dana, ya dana-dana, ya dana, ya dana-dana itu nyanyi paling top. Itu. Terus sayang itu monten gampang itu. Coba bayangkan. Seandainya ikhwan ahli sunnati wal jamaah yang di Mojokerto ini ada 1.000, subhanallah, tiap bulan ngeluarin 1.000 rupiah itu nggak gede. Dapat berapa? 1.000 kali 1.000 piro? Loh, 1 juta. Ngangkat kurung ngaji udah dapat, padahal duit geletaan itu. Apalagi 2.000, apalagi 5.000. 1.000 tok. Apalagi 2.000 ya, pecahan paling kecil kan yang paling diakui oleh orang kan cuma 2.000. Itu kadang tukang parkir aja nggak mau kok. Nah, itu masjid masih mau loh Pak. Anda surga enteng banget loh, sampai nih bisa pelit. Ini untuk nanti bekal kemati. Sampai sanggup ngopo, tahajud nggak pernah, sholat jamaah ngelelet, infak pelit, terus masuk surga. Surga di sopo. Ada itu aneh. Bismillah. Tobat. Yang kedua, menciptakan pribadi yang qanaah. Orang itu kalau sekarang ingat mati, ya Allah ini nanti jadi hisab. Lo jangankan yang haram, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu asbabul wurudnya ayat itu apa Pak? Rasulullah sama Abu Bakar, Umar, Utsman dijamu ketika saat kemarau lapar kurma. Abu Sa'id Abu Ayyub Al-Ansari udah panen, minum kurma, makan kurma, minum sop air yang cukup, masya Allah. Dijamu, disembelihin kambing, habis itu masya Allah laparnya hilang, fresh, enak. Ya apa Abu Bakar? Alhamdulillah ya Rasulullah. Summa latus'alunna Abu Bakar, Umar, anin na'im. Mobil sampean ditanya, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Rumah antum ditanya, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Qanaah itu tadi, yang penting halal gitu loh. Berapanya itu gak ditanya, yang penting antum zakatnya lancar gitu loh. Jadi qanaah itu bukan kesannya miskin, sapa sing ngajari. Itu. Qanaah itu terima apa adanya, yang penting halal walaupun 50 miliar. Itu. Alhamdulillah. Daripada 50 juta haram, pilih mana sampean? Hah? Waras itu 50 miliar itu waras sampean. Itu. Baik. Yang ketiga, menyemangati kita beribadah. Makanya kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada kita, "Sholli sholata muwaddi'." Salatlah seperti orang mau pisah. Salat Isya ya Allah. Jangan-jangan anak subuh nggak salat lagi. Itu Isya itu khusyuk banget loh. Ya, karena mati kita nggak ngerti kok. Tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Bergegaslah untuk mengejar ketakwaan. Karena kalau sudah masuk malam, jamin gak umurmu besok sampai pagi.
Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat segar bugar mati tanpa sebab. Wa kam min sakimin 'ashinan min ad-dahri, berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fatay yusbihu yumsi wa yusbihu amina wa qad nushidat akfanuhu wa la yadri, berapa banyak orang yang pemuda sehat segar bugar, pagi olahraga, sore dibelikan kain kafan. Itu makanya orang yang paling cerdik itu, kata Rasulullah ketika ditanya ayyul mu'minina aqyas, ya Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdik? Kata Rasulullah, aksaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Bukan yang sekarang doktor, bukan yang IP-nya 4 koma, ada 4 koma, kotaknya sampai enggak ono. Ya? Bukan. Karena orang itu kalau sudah ingat mati, Pak, banyak kebaikan di belakang. Dia nggak akan jahat sama orang. Dia tidak akan melakukan kriminal. Dia tidak akan menumpuk kekayaan dengan cara-cara yang zalim. Dengan apik tuh. Makanya di sini konsentrasi utama orang seperti ini adalah bagaimana ketemu Allah dengan pertemuan yang baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih apa? Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sampai itu ingat mati, Pak, ngaji hutan-hutan itu berangkat. Tapi kalau enggak, apalagi pengen kawin lagi, males ngaji. Karena sing dipikir aneh-aneh. Kadang nggak tahu diri, ngingoni bojo siji nggak kuat, pikir kawin lagi, ketek kalah sampean. Gitu. Itu. Nggak tahu diri, orang itu penyakitnya itu kan cuma 2, nggak tahu diri sama dirinya nggak tahu. Kan gitu. Nek nggak tahu diri itu lebih parah daripada dirinya nggak tahu. Karena kalau dirinya nggak tahu tinggal diberitahu, oh ngono toh Mas, iya. Amane nggak pecus, ngingoni bojo siji nggak komprat, kok mikir kawin neh, gitu. Nah yang nggak tahu diri itu yang susah, ngeyel. Ya sunah Nabi, ustad pada kawin, ya ustad antum bukan ustad, kan gitu. Antum gampang nyamain kalau dalam hal ini, giliran hal-hal yang baik nggak mau disamakan. Oke. Makanya di sini ada sekalian, kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, tidak ada orang yang nikat mati kecuali 3. Yang pertama, orang yang ingin melarikan diri dari takdir, akhirnya bunuh diri. Yang kedua, dia tidak tahu kehidupan setelah kematian itu. Dikiranya habis mati, tidur, istirahat, mati habis. Daripada dikejar utang di dunia, banyak masalah, mati. Enggak, bahkan dibangunkan, dibangkitkan, dihisab oleh Allah. Lau anna idza midna turikna lakanatil mautu ghayata kulli hayyin, kata syair. Ya. Jadi hadirin sekalian, kalau seandainya setelah kematian itu tidak ada hisab, ketahuilah kematian itu menjadi harapan seluruh manusia. Nah, sekarang yang bagus ini yang ketiga, yaitu orang yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik. Itulah yang dimaksudkan hadis Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Siapa yang enggak suka ketemu Allah, Allah juga enggak suka ketemu dia. Nah, habis mati dikubur.
Nah, sekarang kita masuk alam kubur. Ya, biasanya saya tadi katakan bahwa apa tadi? Subhanallah. Mengingat kematian tadi, sakaratul maut, kan ada 4 kata Imam Al-Qurtubi. Kalau enggak ada orang yang sekarat, minimal lihat orang mati. Masya Allah, memandikan, gotong, itu sudah melembutkan hati. Kalau tidak, ke kuburan. Karena enggak tiap hari ada orang mati. Ke kuburan tiap hari ada orang dikubur. Nah, yang ketiga, hadir di keempat, hadir di majlis ilmu, diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang masalah-masalah akhirat, lembut hati kita. Itu. Oke. Nah, sekilas hubungan roh dengan jasad. Roh dengan jasad itu ketemu pisah itu 4 kali. Pertama ketemu di alam rahim, pisah ketemu lagi di dunia, pisah lagi mati ketemu lagi di alam kubur, pisah diangkat Allah ke langit, nanti ditemukan lagi di alam akhirat. Itu ya. Dan kenapa siksa kubur? Nah, sekarang kuburan adalah tempat yang menyeramkan. Makanya ketika Utsman bin Affan ziarah kubur menangis, lalu diingatkan, ditanya, wahai Amirul Mukminin, ketika itu beliau menjadi khalifah, dituturkan surga neraka, engkau tidak menangis, tapi kenapa melihat kuburan menangis? Beliau menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan adalah rintangan pertama kali akhir. Wa yanju minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang sukses di situ, setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa yang tidak sukses di alam kubur itu bahkan disiksa, maka setelahnya lebih sulit. Makanya kenapa Pak, siksa kubur itu didominasi oleh 2. Ya, dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah pernah ketemu salah satu kuburan disiksa. Kenapa ya? Satunya karena namimah, satunya tidak menjaga kencing. Dan ini klop. Kenapa yang dihisap oleh Allah pertama kali apa? Salat. Karena siapa yang disiksa dikubur gara-gara kencing, salatnya bakal nggak beres itu. Oh, tanda itu. Udah alamat. Makanya nih sampean itu kencing jangan ikut-ikutan ngawur. Apalagi di bandara-bandara itu kan nggak terjaga dengan baik. Apalagi sampean mau sholat, mercik itu nggak ketok loh Pak. Percikannya itu lembut. Gitu. Nanti habis kencing lihat ternyata mental. Apalagi ngempet itu mentalnya kewenceng. Itu kan gitu. Hati-hati. Jadi Rasulullah katakan, inna amata adzabil qabri minal baul, kebanyakan siksa kubur itu dari kencing. Yang kedua namimah. Makanya yang pertama kali dihisap hak Allah salat, hak manusia apa? Pertumpahan darah. Karena rata-rata bunuh-membunuh itu dipicu oleh namimah. Gak mungkin ada ucuk-ucuk nusuk. Istri dibunuh suami karena digosok gesek, katanya selingkuh. Oh kan, fitnah. Ada tetangga membunuh tetangga karena kasak kusuk, digesek, digasak, digosok, katanya begini begitu, akhirnya dibunuh. Fitnah. Makanya kalau ada orang yang disiksa kubur karena fitnah, itu rata-rata fitnahnya itu mengakibatkan pembunuhan, rata-rata. Makanya jangan gampang gibah, jangan gampang fitnah. Apa bedanya gibah namimah fitnah? Kalau gibah nyata, kalau tidak namanya fitnah. Makanya jangan ngeyel, loh ini fakta Pak, saya omong itu fakta. Lah karena fakta itu namanya gibah. Kalau nggak fakta namanya apa? Fitnah. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, di alam kubur itu ada yang mendapatkan nikmat,
Makanya saya akan sebelum alam kubur kita bacakan ini dulu nih, Masya Allah, Sakaratul Maut. Atau tadi sudah ya 4. Kita ngerinya suul khotimah ya. Kayak hati-hati Pak. Ya Allah, kita kadang-kadang saya itu membayangkan kalau diambil oleh Allah dalam kondisi nggak ingat sholat, lagi maksiat, coba bayangkan. Dan lalai itu kapan kita nggak tahu, dan nyawa itu kapan diambil juga nggak tahu. Coba bayangin, sedang dalam keadaan selingkuh mati, sedang dalam keadaan nyopet mati, sedang dalam keadaan ngutil mati, sedang dalam keadaan dil-dilan korupsi mati. Aduh ya Allah, coba bayangin, mati bareng-bareng di karaoke. Udah gitu matinya dibakar, coba bayangin. Masya Allah, hati-hati suul khotimah. Sekarang kita masuk sakaratul maut. Pak, pernah Umar bin Abdul Aziz murung setelah sholat subuh. Pada saat itu ditanya oleh pendampingnya, wahai Amirul Mukminin, ada apa gerangan murung pagi hari seperti ini? Kata beliau, aku tadi malam tidak bisa tidur pula karena aku membayangkan nasib mayit setelah dikubur 3 hari. Aku bayangkan melempuh badannya, mengembung perutnya, keluar darah campur nanah dari sela-sela mata telinganya, mengeluarkan bau yang sangat anyir meskipun dulu semerbak wangi di dunia. Bentuk mukanya menyeramkan walaupun dulu gantengnya, tampangnya, cantiknya setengah mati. Wallahi Pak, meskipun sekarang ada artis yang dilulukan oleh masanya, ketika sudah mati suruh memeluk, berani? Allah Akbar. Itu nasib itu. Nah, makanya di sini pedih perihnya sakaratul maut ketika mati itu, kata para ulama, lebih pedih ketimbang sabetan pedang, lebih perih daripada digergaji, dan lebih sakit ketimbang dicabik-cabik dengan alat pemotong. Kenapa? Alasannya simple. Karena ketika disabet dengan pedang, ketika dicabik-cabik dengan alat pemotong, ketika digergaji, itu baru menyentuh luar kulitnya roh. Sementara sakaratul maut itu menusuk jantungnya roh itu sendiri, inti daripada roh. Makanya sakitnya bukan main. Dan kalau sudah di alam kubur, coba bayangkan Pak, antum gak usah jauh-jauh. Nanti habis kajian barangkali ada sempat, antum pergi aja di kuburan, berdiri. Ya Allah, itu baru di atas, gimana di dalam? Makanya ma ra'aitu, kata Utsman bin Affan membacakan hadis Rasulullah tadi ketika menangis saat melihat kuburan, ma ra'aitu mandaran qattun afdha minal qabr, tidaklah aku melihat satu pemandangan yang lebih menyeramkan ketimbang kuburan, apalagi di dalam. Makanya Rasulullah katakan, ista'idu billahi min adzabil qabri, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur sampai 3 kali. Karena kita didatangin malaikat. Lalu ditanya seorang muslim, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa ma dinuka? Dini al-Islam. Wa ma alladhi ursila ilaik? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir mengatakan, munafik mengatakan, ha la adri. Dipukullah dengan sekali pukulan yang didengar oleh seluruh alam semesta kecuali satu lain, yaitu jin dan manusia.
Makanya kambing, ayam itu kalau dibawa ke kuburan bengong-bengong karena dengar siksa kubur. Dan siksa kubur itu nggak diperdengarkan kepada manusia, penuh dengan hikmah. Coba kalau emak antum disiksa terus dengar gimana? Mbak antum, nggak bisa tidur itu. Malam-malam jerit, aduh emak gue nih lagi dikebuk. Ya ini sebelah mbak. Wah itu nggak tidur antum. Dan jadi fitnah. Yang dulu diisukan begini begitu. Nah bener kan gue omongin. Sekarang nih lihat digebukin. Nah ini percaya bukan? Yang ketiga, kalau bisa didengar, iman terhadap gaib sudah nggak laku lagi. Ini gitu. Makanya setelah mukmin ditanya, datanglah amalnya yang menjelma dengan orang yang bersosok tampan, pakaiannya sangat bagus, baunya sangat wangi. Masya Allah. Ditanya, siapa engkau? Aku adalah amalmu yang soleh. Akhirnya datang panggilan dari langit, afrishu minal jannah, hamparkan pemardani dari surga. Waftahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Masya Allah. Sebaliknya orang kafir munafik, datang panggilan an kadzaba, dia telah berdusta. Kemudian setelah itu bukakan pintu, hamparkan pemardani dari neraka, bukakan pintu arah neraka. Jadi di kuburan, Pak. Dan itu sementara, tapi sementaranya coba Pak bayangin sama, bayangin enggak kalau seandainya kita ini mati hari ini di antara kita, kiamat kurang 1 juta tahun, itu kuburan dok 1 juta loh Pak, itu belum akhiratnya. Bayangin enggak di dunia rata-rata 70 ya. Manusia itu kan puncaknya itu 40. Makanya disebut matang puluh, patang puluh, karena harus sudah banyak mantang. Ini enggak oleh, ini jangan, kaken santen, kemertek, mangan daging akeh. Pokoknya hati dulu bujangan umur 20 selawe gue 60 tusuk bablas, saiki 6 wis kemeretek kok. Itu apa neh cekat Mas sama ini. Oh, sampai suida ya ndak lah. Apalagi sebentar lagi dibungkus. Itu. Jadi Allah. Makanya Rasulullah katakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Sedikit. Nah, di sini saya sampaikan singkat siksa kubur. Ada yang alam kubur sangat gelap dan seram. Ada yang dipukul dengan palu kodam besi. Ada yang sekarang dihimpit dengan bumi. Ada lagi yang dibeli dengan ular yang berbisa. Allahu Akbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid. Ada yang dibakar dengan api. Azab kubur orang yang sombong itu dibikin sekarat sampai kiamat. Azab kubur para koruptor, menyala api itu barang-barang koruptornya di alam kubur. Azab kubur bagi orang yang gemar menghibah, namimah, dan tidak menjaga air kencing, tadi sudah saya sampaikan. Azab kubur bagi khotib gadungan, itu lidahnya digunting oleh Allah. Coba gunting tumbuh, ngeri. Sekarang penceramah yang jualan fatwa, ngobrol
janji-janji surga palsu. Karena apa? Dalilnya palsu, dijamin surganya juga palsu. Mosok amalannya, hadisnya palsu, minta asli. Itu. Sekarang saya tanya, antum bikin travel umroh, jamaah yang bayar dolar palsu, antum terima enggak? Itu padahal cuma urusan dunia doh. Urusan akhirat dikai hadis palsu, mantuk-mantuk sampean. Jadi tolak, logikanya gitu. Dan siapa saja penceramah yang menjanjikan pahala dan surga dengan hadis palsu, dijamin surganya juga palsu. Itu. Nana pernah umroh pertama-tama ada ustadz yang suka pembimbingan ceramah pakai hadis palsu. Saya marahi, mas, saya umroh bayar dolar asli, kamu hadis palsu kasih. Udah turun. Saya turun dari bis itu. Ana bayar umroh pakai dolar asli, ente ceramah pakai hadis palsu. Udah. Langsung keki. Insyaallah ya. Itu. Dengan demikian hadirin sekalian, Masya Allah ya. Dan sekarang ini memang kata Syekh Utsaimin, kenapa itu kita wajib mencari ilmu? Karena tiga. Sekarang ini lebih ditekankan, karena satu, merajalelanya kesyirikan dan kebid'ahan di sekitar kita. Subhat, syirik, bid'ah itu update, ilmu nggak update ya kalah. Sekarang kalau ibarat dunia pencak silat itu setiap saat itu mengupdate jurus-jurusnya, karena lawan tiap hari ngupdate. Satu bid'ah aja Pak, subhat itu tiap tahun berganti-ganti. Udah kita bantah, ganti lagi. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Gak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lu juga gak ada zaman Rasul. Kita bantah, ganti lagi. Kita bantah, ganti lagi. Begitu. Yang kedua, banyaknya orang yang mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu. Nah kalau antum gak punya pegangan, bingung. Iki cari ngene, iki ngene, piye aku. Makanya ngaji yo sampai niku. Nek ngaji nggak bingung. Wong kita ketuluk jalan ada rambu-rambu, orang mau ke sana sini nggak melu. Aku iku mau ke Mojokerto. Jelas tole rambu-rambu nih Mojokerto, Magelang. Itu ilmu itu. Nek nggak ada ilmu, melu. Akhirnya apa bingung. Betul. Ya, Masya Allah ya. Yang ketiga ini yang bahaya Pak. Banyaknya orang sekarang ini mempermasalahkan masalah agama yang sudah final, sudah ijma, sudah tidak bisa diotak-atik. Itu aja diotak-atik. Itu. Nah, sekarang aja antum lihat masalah jilbab itu kan clear, surat Al-Ahzab masih dipersoalkan. Haramnya daging babi itu kan sudah final Pak, masih juga dipersoalkan. Coba lah kalau antum sekarang nggak punya ilmu, minim ilmu, ya itu tadi bawahnya bingung, tersesat, dan akhirnya apa? Gampang menjadi mangsa semua itu. Ya Allah Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adzannya jam berapa? Ya wis, adzan silakan. Adzan terus sholat atau ngaji? Oh ngaji lagi, ya silakan. Saya akan percepat karena saya itu pagi-pagi juga besok ada ta'lim. Tua lagi ya. Oke, supaya juga enggak kemalaman ya. Baik. Ikhwas sekalian, setelah kita melalui alam kubur dan dibangkitkan Allah, hari kebangkitan ditandai dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha.
saking kencang dan dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, semua yang ada di muka bumi dan di dalamnya itu muntah. Karena guncangan itu digambarkan di dalam surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Jadi gunung jebol, terbang, kemudian pecah, berhamburan, lembut, berkeping-keping. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, pecah. Adapun manusia kal farashil mabdhuth. Orang Mojokerto itu Pak bisa aja ngelompat sampai Papua Nugini, bisa sampai Bangladesh. Coba, Masya Allah. Dan awal daripada kiamat ditandai dengan tiba-tiba redup dan gelap gulita, kemudian mengeluarkan pancaran api di angkasa yang sangat luas, sangat dahsyat, seperti bunga mawar merah. Itulah yang digambarkan oleh Allah. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Kenapa? Karena idza syamsu kuwirat, matahari dilipat oleh Allah. Wa idza nujumun kadarat, planet bintang semua rontok berjatuhan. Wa idzal jibalu sujirat, wa idzal isharu utilat, wa idzal wuhusu husyirat, wa idzal biharu sujirat. Kenapa menyala api lautan yang berair? Kenapa Pak? Karena wa idzal biharu fujirat, muncrat, kemudian akhirnya memanas, terbakar. Makanya idza sama'un fatarat, terbelah. Wa idza sama'un fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, rontok. Jadi idza sama'un fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal qubur bu'thirat, dibangkitkan. Kemudian idza sama'un syaqqat, terbelah. Makanya betul, siapa yang ingin melihat kiamat seperti dengan mata kepala, bacalah 3 surat: At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Memvisualkan seakan-akan sudah terjadi di depan mata kita. Allahu Akbar. Dan pada saat itu hadirin sekalian, yaqulul insanu ma laha. Ada apa ini? Kenapa? Karena orang enggak tahu syariat, enggak tahu menahu tentang kiamat. Kenapa? Karena la taqumu sa'atu hatta la yuqala Allah Allah. Tidaklah tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan lagi Allah Allah. La taqumu sa'atu illa ala syirarin nas. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada saat seburuk-buruknya manusia. Sampai enggak ada agama, enggak ada ajaran, sampai Allah aja sudah enggak kenal. Maka ketika terjadi kiamat, yaqulul insanu ma laha. Ada apa ini? Kemudian guncangan pertama oleh malaikat Israfil, semua hancur, semua mati. Guncangan kedua dibangkitkan dari alam kubur. Guncangan ketiga masuk ke dalam alam mahsyar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, bumi diganti dengan bumi lain, langit dilipat oleh Allah. Kasijil lil kutub, seperti lipatan nih buku-buku antum. Dan firman Allah. Dan pada saat itulah Allah mengatakan Anal Malikul Jabbar, saya adalah raja yang kekuasaannya absolut, Al-Jabbar, mampu menghukum siapapun. Akhirnya dari sekalian,
manusia di mahsyar. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusyarun nasu ala yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang, belum disunat dan tidak pakai sandal. Dan ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa kita enggak malu ya Aisyah, perkara yang dihadapi orang lebih dahsyat dari itu semua. Kemudian saking paniknya, akhirnya semua umat mohon syafaat kepada Nabi Adam, menolak kepada Nabi Nuh, menolak kepada Nabi Ibrahim, menolak Musa, Isa, sampai akhirnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sujud, irfa' ra'sak, angkat kepalamu Muhammad, isfa'tu syafa', mintalah syafaat kamu akan dikabulkan, was'al tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Setelah itu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, berdiri di hadapan Allah untuk diajak bicara satu persatu. Subhanallah, coba berapa miliar orang. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah di antara kalian pasti diajak bicara oleh Allah, di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Allah mampu berbicara dengan seluruh bahasa yang dimiliki oleh manusia. Dan akhirnya dihisab. Ada manusia yang masuk surga tanpa hisab, karena tidak ruqyah, tidak tatayur, tawakkal ala Allah. Ada yang dihisab tetapi dengan hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Mudah. Tapi wa amma man utiya kitabahu bi wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Itulah yang ketiga, dihisab dengan hisab yang sulit, yaitu ditanya kenapa kamu. Kalau sampai ditanya kenapa, lewat. Tapi kalau pertanyaannya kenal enggak dosa ini, insya Allah aman Mas ya. Kayaknya pertanyaan ketika diajak oleh Allah ini bicara tadi, ditanya ata'rifu dzamba kadza, kenal enggak dosa ini, sampai diakui semuanya dan dhanna annahu halaq, menyangka dia akan hancur. Allah katakan qad satartu 'alaika fid dunya wa ghafartu lakal ana fil akhirah. Dulu di dunia saya tutupi, sekarang saya ampuni. Tapi kalau sudah ditanya kenapa, kata Rasulullah SAW, man husiba udhib, siapa yang dihisab dengan pertanyaan kenapa, pasti diangkat, kata Rasulullah. Kemudian setelah itu dibagi catatan amal, ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan kemudian meniti siratal mustaqim. Sirat inilah yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apakah nanti engkau di akhirat masih ingat keluargamu? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, adapun di tiga tempat seorang tidak akan ingat siapa-siapa. Kapan ketiga tempat itu? Ketika amalan diterima, apakah dengan tangan kanan, kiri, atau di belakang. Yang kedua, ketika ditegakkan timbangan, apakah yang berat itu amal soleh atau amal toleh. Ketiga, ketika meniti sirat, semua para rasul, para nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan aku. Gak akan ada ingat siapa-siapa sampai dia lolos. Akhirnya masuk surga atau terpelanting ke dalam neraka. Makanya kita pertajam bekal ini, Pak. Sehingga tanda orang-orang yang sekarang ini beriman, idza dakhala an-nurul qalb
qalban fashaha wa syarah. Kalau cahaya itu sudah masuk ke dalam hati, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-inabatu ila daril khulud, latihan pelan-pelan menuju kampung penuh kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi 'an daril ghurur, latihan pelan-pelan untuk meninggalkan kampung penuh keterlalian, penipuan yaitu dunia. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, siap mati sebelum datangnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu sudah rampung dari hidup, dunia, kuburan, mahsyar, ketemu Allah, diajak bicara berdiri, kemudian bagi catatan amal, ditimbang, dihisab, meniti sirat, sampai kita meminum telaga dan akhirnya masuk surga biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu perjalanan setelah kematian. Karena antum temanya perjalanan. Dan itu jalan benar, karena nggak ada bus, apalagi pesawat. InsyaAllah itu yang bisa saya pesankan untuk diri saya, antum semua. Dan kita berjumpa kembali di kesempatan yang belum jelas kapannya. Mudah-mudahan bisa mampir, bisa singgah. Pokoknya kalau kangen nasi jagung pasti kesini, ya. Dan mudah-mudahan antum sehat walafiat, istiqomah, ngaji. Pokoknya ilmu itu diupdate terus. Ya, mumpuk selagi masih mudah ngaji, selagi ustadz masih ada, selagi sekarang ada kesempatan. Belum tentu zaman sekarang nanti seperti zaman berikutnya. Ya, itu. Karena nggak ada pertanyaan maka nggak perlu dijawab. Maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.